Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesempatan, kesehatan, dan kesuksesan. Ya, terus berkarya, terus berjuang buat masa depan Anda. Semoga Anda sukses. Ya, karena kesuksesan, cita-cita itu hanya bisa diperjuangkan dan didoakan. Mulai dari hal kecil, ya, mulai dari diri Anda sendiri, dan mulai saat ini, ya, mulai dari hal kecil, mulai dari diri Anda sendiri, dan saat ini tidak ditunda-tunda lagi, ya. Oke, ya. Pada kesempatan ini di rangkaian RLC, rangkaian arus bolak-balik untuk bagian yang terakhir, kita akan membahas daya dalam rangkaian AC, ya. Kita akan membahas daya, daya P, ya. Daya, nah ini P, ya, pada rangkaian C, harus bolak-balik. Oke, nah daya, jadi kita nanti fokusnya kita akan mencari daya. Baik, ya, dari fasor yang kita sudah punya, gitu ya, fasor, ya, sebelumnya kita punya fasor seperti ini. Gitu ya, ini R, ini XL min XC, gitu ya. Ini berarti Z-nya, nah ini C-nya, gitu ya. Oke, baik. Nah, di daya, Anda sekalian sudah pernah belajar bahwa daya itu adalah perkalian antara kuat arus dengan beda potensialnya, ya. Tapi di rangkaian RLC ini ada nanti sedikit catatan, ya. Pada saat hasil percobaan nanti kita akan mengenal dua istilah yang namanya P sesungguhnya, daya sesungguhnya, dan daya semu, ya. Bagaimana kita menghitung daya semu dan bagaimana kita menghitung daya sesungguhnya, ya. Oke, baik. Kita lihat sekarang ketika mau kita hitung daya sesungguhnya, ya, daya sesungguhnya, ya, maka ini adalah yang bekerja, yang dihitung adalah hanya resistornya aja, ya. Artinya keadaan ini ketika dicoba, seperti ketika resistor murni, ya, seperti resistor murni. Berarti P-nya, ya, dengan nilai efektif, ya, P-nya sama dengan I efektif, gitu kan, kali V seharusnya, ya, V efektif boleh, gitu kalau mau dicari. Maka P-nya sama dengan I efektif dikali I efektif kali R, seperti resistor murni. Sekali lagi, oke, maka P-nya ini bisa kita tuliskan I efektif kuadrat dikali R. Ini adalah daya sesungguhnya. Bagaimana kalau daya semu, ya? Kalau daya semunya, ya, ini, oke. Nanti yang bekerja bukan R, ya, tapi yang bekerja adalah Z-nya, gitu ya. Maka daya semu ini P semu sama dengan I efektif kuadrat dikali Z, ya. Tinggal membedakan, kalau di sesungguhnya, ya, itu pakai R, kalau di semu pakai Z. Oke, pahami pelan-pelan, ya. Penurunannya lihat, pahami pelan-pelan. Oke, di daya semu kita pakai Z, daya sesungguhnya kita pakai R. Ya, perbandingan antara daya sesungguhnya dengan daya semu itu disebut dengan faktor daya, ya, atau cos theta. Ya, perbandingan antara daya sesungguhnya dengan daya semu disebut dengan faktor daya. Jadi atau cos theta, faktor daya. Nah, ini cos, ya, cosi, gitu ya. Karena di sini kita kenalnya si bukan theta, ya. Cosi. Oke. Adalah perbandingan antara daya sesungguhnya dengan daya semu.
ya. Oke, maka cos-nya bisa kita tulis daya sesungguhnya I efektif kuadrat kali R per I efektif kuadrat kali Z. Nah, oke. Maka Anda bisa coret I efektifnya kan? Ya. Gitu. I efektif kuadratnya bisa kita coret sehingga cos-nya, ini cos-nya kita bisa tulis. Cos-nya sama dengan R per Z. Nah, sudah dapat ya? Oke. Oke. Ya. Nah, bagaimana kalau kita ini tulis lagi dia? Berarti ini kalau kita hubungkan, kita kalikan ke sebelah sini, maka kita akan dapat R-nya sama dengan Z dikali cosi. Ya. Nah, ini faktor dayanya cosi ya. Faktor daya. Oke. Maka P-nya bisa kita tulis seperti apa? P ini. Nah, ini bisa kita tulis dalam bentuk P-nya. P sesungguhnya ya. R-nya kita ganti ini. Ya, berarti I efektif kuadrat dikali R-nya Z cos C. Nah, udah dapat kan? Ya, ini adalah ketika kita mainkan bersamaan-bersamaan hubungan antara daya sesungguhnya dengan daya semu, ya. Jadi tidak perlu dihafalkan, Anda pegang saja. Oh, cosi bisa dicari. Cosi adalah perbandingan daya sesungguhnya dengan daya semu, gitu ya. Ya, daya semu kita pakai Z, kalau daya sesungguhnya kita pakai R, tinggal nanti R-nya diganti setelah kita cari cosinya ya, hubungan antara cosi R dan Z dapat ya, maka P-nya sama dengan daya sesungguhnya sama dengan I efektif kali Z kali cos C gitu ya. Z-nya impedansinya ya, impedansi totalnya. Baik ya, semoga bisa membantu. Selanjutnya nanti kita lihat di Soja supaya pemahaman konsep Anda bisa lebih mantap ya. Sekali lagi kita bisa bekerja menganalisis dari gambar. Ya, fisika itu indah ya, asal kita mau menjalankan persamaan-persamaan. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lihat Soja, soal jawab. Ya, diberikan tantangan rangkaian RLC seri dipasang pada sumber AC dengan tegangan efektif 100 volt. Jika hambatan murni pada rangkaian itu 0,1 ohm ya, dan sebuah voltmeter yang dipasang pada hambatan itu menunjukkan angka 60 volt ya, faktor daya adalah ditanya faktor dayanya ya. Nah, kita gambar dulu analisisnya biar Anda nanti tahu kalau soal ini dikembangkan kemana saja Anda tahu gitu ya. R L C. Nah, yang dikasih tahu nih tegangan efektifnya di sini nih, V efektifnya sama dengan 100 volt ya. Oke, di sini nih ada berapa dia? 0 R-nya ini 0,1 ohm ya. Ini V efektif R-nya. Nah, V efektif di R nih 60. Kenapa kita bisa katakan V efektif? Ya, kenapa bisa kita? Karena dihitungnya, diukurnya dengan voltmeter. Gitu ya. Jadi analisisnya seperti itu. Baik. Ya, dari sebelah sini kalau Anda nanti mau suruh cari misalkan, kalau V efektif ini berapa gitu ya. Nah, gitu ya. Maka Anda lihat fasornya kan? Fasornya ini kan pengurangan. Maka ini langsung bisa tentukan di 160, maka triple Pitagorasnya ini 80 volt ya. Jadi ini siapa dia? VL min VC, tapi efektif dia ya, ini nilai efektifnya. Nah, langsung dapat gitu ya. Jadi nggak mesti pakai persamaan, langsung Anda baca di sini langsung dapat ya. Ya. Sekarang mari kita cari ya. Kalau kita mau cari faktor daya ya, faktor daya berarti cosi sama dengan kan gitu ya. Ya, daya sesungguhnya dibagi daya semu, maka kita punya kesimpulan R per Z gitu ya. Maka kita butuh cari Z kan? Ya. Kita butuh cari Z karena R-nya sudah punya. R-nya sama dengan 0,1. Ya, kita cari Z pelan-pelan, oke ya. Maka kita bisa cari ini I efektifnya dulu. Maka kita bisa cari ini V efektif di R. Ini ketika kita sudah punya nilai ini.
ya, V efektif di R dan R, maka kita bisa cari I efektif. Ini R di resistor ya, di R gitu ya. V efektif sama dengan I efektif kali R gitu ya. Oke. V efektifnya berapa? 60 sama dengan I efektif kali R nya 0,1. Maka I efektifnya sama dengan 60 per 0,1. I efektifnya sama dengan berapa dia? 600 ampere. Tinggi banget ini soal ya. Ya. Oke. Nah, seperti itu dia. Ya, I efektifnya bisa kita cari, dia sama dengan 600. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita dapat I efektif, kita punya V efektif ini pada rangkaian RLC, ini pada rangkaian RLC di RLC gitu ya. Maka V efektif sama dengan I efektif dikali Z. Tuh. Gitu. Ini kalau di rangkaian seluruhnya berarti V-nya kita pakai V ini. Ya. Dapat? Kita lanjutkan. Oke, V efektifnya berapa dia? V efektifnya. Z-nya berarti kita bisa cari ya, karena V efektif sudah punya, I efektifnya sudah punya. Ya, karena I efektif yang bergerak di R sama dengan di L sama dengan di C gitu ya. Maka V efektifnya ya ini di rangkaian RLC itu ya. Berapa tadi? Oh, langsung bisa kita masukkan. Enggak usah sama dengan lagi biar pendek dia. V efektifnya berapa? 100 sama dengan I efektifnya 600 dikali Z. Ya, ini coret bisa, maka Z-nya sama dengan 1 per 6. Oh, 1 aja. Ya, baru kita bekerja di kosi kan. Maka kosi sama dengan R per Z sama dengan R-nya berapa? R-nya 0,1. 0,1 ini bisa ditulis berapa? 1 per 10 ya. Kita tulis 1 per 10 per 1 per 6. Berarti sama dengan 1 per 10 dikali 6 per 1. Sama dengan berapa ini? 6 per 10 berarti 3 per 5. 3 per 5. Gitu. Ya, mudah ya. Jadi tinggal lihat. Mau panjang, pendek, ya tergantung gitu ya. Maka ikutin aja ya. Ikutin, tidak usah dihafalkan caranya. Yang penting Anda paham, ikutin. Oh, maunya seperti. Jadi nanti setiap individu langkahnya beda-beda bisa. Yang penting tujuannya sama. Analisisnya tergantung bagaimana dia menganalisis ya. Kita tidak bisa seperti teman kita gitu ya, tapi Anda pasti punya cara sendiri. Jangan khawatir, Anda anak pandai karena sudah sampai SMA, sudah sampai kelas 3 MIPA, pasti Anda pandai ya, kemungkinan gitu. Jadi orang-orang yang sudah sampai SMA, saya yakin dan percaya pasti pandai semua ya. Oke, semoga Anda selalu dikasih kesempatan, kesehatan, dan kesuksesan. Bagi Anda sekali lagi ya, mari kita saling membantu. Yang suka video, yang membutuhkan video-video di Suko Channel, silahkan subscribe dan like. Anda pengen berbagi teman Anda, karena hidup ini harus berbagi, bermanfaat buat orang banyak. Silahkan video-video di sini share ya. Oke, kalau Anda pengen mendapatkan notifikasi, silahkan loncengnya ya, diklik sehingga nanti kalau ada video-video terbaru di Sujoko Channel Anda akan dapat notifikasi. Oke, terima kasih kerjasamanya, sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.